Tapi giliran sampai ke puncak Sidratul Muntaha, kata Jibril, "Ya Muhammad, silakan kau lanjutkan perjalananmu." Bagaimana bisa sepasang kekasih saling meninggalkan, kata Rasulullah. Bagaimana bisa seorang teman tega meninggalkan temannya? "Ya Muhammad, bukan karena aku ingin meninggalkanmu. Andaikan aku maju satu langkah saja, niscaya aku terbakar." Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Bunda-bunda rahimakumullah, pada pagi hari ini Allah kembali jumpakan kita di majelis yang kita cintai ini. Sesungguhnya setiap majelis ilmu itu banyak berkahnya. Bahkan orang yang datang ke majelis ilmu itu pahalanya dia dapat lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sebagaimana Rasul bersabda kepada Abu Dzar, Rasul bersabda, "Ya Abu Dzar, la antahdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata rakaah." Ya Abu Dzar, engkau pergi nuntut ilmu, satu ayat min kitabillah, satu ayat yang dibahas, satu ayat yang kau pelajari, khairul laka min an tusalli mi'ata rakaah, itu lebih baik bagimu, pahalanya lebih besar bagimu daripada engkau sholat sunnah 100 rakaat. Maka penting datang ke majelis ilmu. Itu adalah dari segi pahala besar sekali pahalanya, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Padahal ibadah yang paling dicintai Allah adalah sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu ada semua ibadah. Pertama, di dalam sholat ada ibadah namanya zikir. Makanya kita ketika ruku zikir, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujud juga zikir. Di dalam sholat ada zikir. Kedua, puasa. Orang puasa itu tidak makan dan tidak minum. Orang sholat juga nggak boleh makan, nggak boleh minum. Orang sholat di sana ada puasanya. Di dalam ibadah yang lain, doa itu bagian dari ibadah, bahkan doa muhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, dan di dalam sholat ada doa di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada doa. Jadi dalam sholat itu ada zikir, ada doa, ada apa tadi? Puasa, ada baca sholawat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita baca syahadat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Di dalam sholat itu ada sholawat. Makanya mengapa sholat itu sangat dicintai Allah? Karena di dalam sholat itu terkumpul berbagai macam bentuk ibadah, terkumpul dalam satu ibadah namanya sholat. Ada puasa, ada zikir, ada doa, ada baca sholawat, ada sujud. Karena sujud sendiri itu satu ibadah tersendiri. Contoh, Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat ketika Allah ciptakan Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
Kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Cuman sujud. Apa pakai rukuk enggak itu? Enggak. Pakai tahiyat enggak? Enggak, sujud. Sujud itu sudah nilainya ibadah. Dalam sholat ada sujud. Aqrabu may yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu saat sujud, itu saat paling dekat. Makanya Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Adam. Bukan sujudnya itu sujud penyembahan, sujudul ibadah, bukan, tapi sujudun iktirafan bifadli Adam. Sujud atas pengakuan atas kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Fasajadu, semua sujud. Ada yang nggak mau sujud? Siapa yang nggak mau sujud? IBLIS. Iblis. Iblis nggak mau sujud, Allah marah kepada iblis. Salah satu asbab kenapa Allah marah kepada iblis selain karena kesombongannya iblis, karena di dalam tulang sulbinya Nabi Adam di sana ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tulang sulbinya Nabi Adam ada nurnya Nabi Muhammad, ada cahayanya Nabi Muhammad. Karena iblis tidak mau hormat kepada cahayanya Nabi Muhammad, Allah marah kepada iblis. Dikatakan dalam kitab begitu, para ulama menjelaskan begitu. Makanya ketika Nabi Adam pernah satu ketika bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa malaikat selalu mengikuti di belakangku? Kenapa malaikat selalu mengikuti di belakangku?" Allah menjawab, "Ya Adam, itu karena di dalam tulang sulbimu ada nurnya Muhammad, ada cahayanya Muhammad. Cahayanya Muhammad itulah yang membuat para malaikat tertarik mengikutimu di belakangmu. Karena ada cahaya Nabi Muhammad." Lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, coba perlihatkanlah cahayanya Muhammad itu seperti apa." Oleh Allah dipindahkan ke depan. Begitu dipindahkan ke depan, para malaikat yang di belakang semuanya juga ikut pindah ke depan. Karena tertarik dengan cahayanya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Adam berkata, "Ya Allah, pindahkanlah cahaya itu ke kuku-kuku ini." Maka oleh Allah dipindahkan ke kukunya Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu, sebelum dikembalikan ke tulang sulbi. Lalu dengan dilihat begitu indahnya cahaya Nabi Muhammad di kukunya Nabi Adam, lalu oleh Nabi Adam cahayanya itu diletakkan, "Marhaban ya habibi ya qurrata ain." Ditaruh di matanya Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang kata Allah, itu nanti adalah bagian dari cucumu, bagian dari zuriatmu, itulah kekasihku, dan itulah nabi dan pemimpin di antara seluruh para nabi. Oleh karena itu ketika cahayanya ini turun ke anaknya Nabi Adam, turun sampai ke Nabi Nuh ketika semua umatnya tenggelam, Nabi Nuh tidak tenggelam, berada di atas kapal, dia selamat. Kenapa diselamat? Karena di tulang sulbinya Nabi Nuh ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Nuh selamat. Ketika cahayanya ini turun ke bawah sampai ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api selama 40 hari 40 malam. Tidak mempan dibakar api. Kenapa? Karena di tulang sulbinya Nabi Ibrahim ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nur itu pindah ke tulang sulbinya putranya Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, Nabi Ismail akan disembelih pada waktu itu. Pedang itu sudah ada di lehernya Nabi Ismail, tinggal dikrek. Tapi tidak jadi dibatalkan. Kenapa? Karena di tulang sulbinya Nabi Ismail ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya inilah yang membawa keberkahan siapapun yang ada di sana. Makanya Nabi Muhammad itu begitu mulia. Kota Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad jadi penuh berkah. Negeri yang tandus menjadi makmur karena tempat kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pindah ke Madinah, negerinya penyakit, gudangnya virus. Begitu Nabi Muhammad pindah ke Madinah, virus itu pergi semua dari kota Madinah. Dan kota Madinah menjadi kota yang indah dan dirindukan. Siapapun kita yang pernah ke Madinah pasti kangen dengan suasana Madinah. Betul apa betul? Pasti kangen. Kenapa? Di sana ada cahayanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di sana, di kota Madinah. Bahkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, naik ke kuda, kendaraannya mirip kuda, namanya apa? Buraq. Buraq itu menjadi kendaraan paling mulia. Karena apa?
pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sendalnya Nabi Muhammad menjadi mulia karena dipakai Nabi Muhammad, sendalnya sampai ke Sidratul Muntaha. Padahal malaikat Jibril tidak bisa sampai ke sana. Dijemputnya sama malaikat Jibril, diajaknya sampai malaikat Jibril sampai ke Masjidil Aqsa, naik masih sama malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh masih bersama malaikat Jibril. Tapi giliran sampai ke puncak Sidratul Muntaha, kata Jibril, "Ya Muhammad, silakan kau lanjutkan perjalananmu." Bagaimana bisa sepasang kekasih saling meninggalkan, kata Rasulullah. Bagaimana bisa seorang teman tega meninggalkan temannya? "Ya Muhammad, bukan karena aku ingin meninggalkanmu. Andaikan aku maju satu langkah saja, niscaya aku terbakar." Tidak mampu malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah bersama dengan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah mulianya siapapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, mudah-mudahan rahimakumullah, maka bersyukurlah kita hadir di majelis seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari bentuk kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kelak kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad di majelis yang lebih indah, yang jauh lebih indah dari majelis kita, yaitu majelisnya Rasul SAW. Baik, kita lanjutkan pembacaan Al-Qur'annya sampai di surat Maryam. Baik. Baik, bunda-bunda, kita buka surat Maryam, surat ke-19. Kita ngaji dulu sebentar seperti kebiasaan kita, karena namanya juga majelis sahabat Quran. Dan jangan lupa abis ini kita setoran hafalan. Udah lupa ya, lupa dengan PR-nya ya. Pantesan anaknya juga gak ngerjain PR. Mboknya ya males kok. Insyaallah hafal semua, insyaallah hafal semua. Sudah ya? Saya baca, jenengan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Jadi cara membacanya, kalau yang ada tanda panjang itu disebutkan nama hurufnya. Jangan ka tapi kaf, kan itu huruf kaf. Jangan ka ha a so, salah. A harus dibaca ain, disebutkan nama huruf sebenarnya. Dan inilah kelebihan kalau ngajarkan anak baca turutan. Zaman dulu ada namanya turutan. Nah, sekarang kan pakai iqra. Nah, iqra itu nggak diajarkan biasanya langsung a ba ta sa. Tidak disebutkan, tidak diajari. Maka kami ajarkan anak-anak itu, walaupun ngaji iqra, kami ajarkan ini nama huruf aslinya ini, nama huruf aslinya ini. Kecuali kalau yang tandanya berdiri, karena ha ya itu harokatnya berdiri, maka itu diganti fathah. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى إليهم أن
fasabbihu bukratan wa 'ashiyya. Shadaqallahul azim. Ayat ini salah satu informasi kepada kita, manakala ada orang yang ingin memiliki keturunan, belum Allah ijabah doanya, sudah bertahun-tahun berkeluar menikah tapi belum punya keturunan, amalkan apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabiullah Zakaria. Pertama, Nabi Zakaria berdoa di mihrab, tempat khusus yang tempat itu hanya dipakai untuk sholat. Ya, tempat yang hanya dipakai untuk sholat. Kedua, ayat ini nanti sama dengan surat Ali Imran ayat 34, 35, 36 sama. Nanti detailnya kisah ini ada di surat Ali Imran ya, ayat 34, 35, 36 sampai 40 itu. Yang kedua, jangan lelah berdoa. Nabi Zakaria itu terus berdoa walaupun nyaris kayaknya selama ini udah bertahun-tahun tapi nggak bosen. Di ayat yang keempat, Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Sudah tua banget beliau itu, belum punya keturunan, sudah tua banget. Dan kepalaku telah dipenuhi uban. Jadi sudah kakek-kakek banget, tapi belum punya keturunan, tapi nggak pernah menyerah berdoa. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Udah istrinya mandul, dia sudah sepuh, udah tua, kayaknya harus putus harapan. Maka anugerahkan aku seorang anak dari sisimu. Terus berdoa begitu. Maka Allah berfirman, ya Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki. Nanti punya anak laki-laki. Namanya adalah ismuhu Yahya. Namanya adalah Yahya. Yahya itu nama Nabi. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak padahal istriku seorang yang mandul, aku sendiri sudah sangat tua. Ini lagi dia ngomong begitu lagi, ngukit lagi. Kayaknya nggak logis ya Rob. Oh, istriku udah mandul dan saya pun orang sudah tua. Lalu Allah berfirman, qala kadzalik. Demikianlah. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah diciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, beri aku tanda kalau aku akan punya anak. Kalau istriku hamil, kasih tanda. Apa tanda-tandanya? Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap, berbicara dengan manusia as long as 3 days, selama 3 hari. Jadi selama 3 hari Nabi Zakaria nggak bisa ngomongnya hanya pakai isyarat. Nah gitu lah ngomong. Pokoknya ngomong pakai isyarat. Lalu Allah berfirman, maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat, ngomongnya pakai isyarat. Lalu Allah perintahkan, bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang, bukrotau wa asila. Tasbih. Jadi bagi yang ingin punya keturunan, satu, siapkan tempat khusus untuk berdoa, untuk sholat, ibadah. Dua, terus berdoa, tidak boleh putus asa. Tiga, zikirnya memperbanyak membaca tasbih. Disuruh baca tasbih oleh Allah, bukratan wa asila, pagi dan petang. Pagi itu kapan? Qabla tulu'is syam, sebelum matahari terbit. Jadi habis sholat apa itu? Subuh. Wa qablal ghurub, petang itu qablal ghurub, sebelum maghrib, berarti setelah sholat asyar. Jadi setelah sholat subuh dan setelah sholat asyar, perbanyaklah membaca tasbih. Tasbih itu bacaan subhanallah, subhanaka, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu juga boleh. Pokoknya bacaan tasbih. Kalau yang pengen mencontoh Nabi Yunus, ya la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Orang yang rajin baca tasbih nanti diangkat dari kondisi gelap ilan nur, menuju cahaya. Makanya Nabi Yunus tuh gelap dalam perut ikan, karena rajin baca tasbih dikeluarkan dari perut ikan itu menuju cahaya. Nah, ini dari ayat yang kita baca surat Maryam ayat 1 sampai ayat 11. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi pekan berikutnya surat Maryam ayat 12 sampai 25. Baik, bunda-bunda rahimakumullah, kita buka buku kurikulumnya, materi pelajaran kita. Apa ujian aja hari ini? Oh iya, hafalannya lupa. Ayo kita hafalan. Udah senang-senang, alhamdulillah Ustaz lupa. Kok ingat lagi. Ngapal ke stres ya. Mau masuk surga kok stres. Satu minggu satu ayat. Bukan satu hari satu ayat. Satu minggu satu ayat. Supaya cepat hafal itu kalau sholat sunnah itu dibaca. Sholat sunnah dibaca itu. Berarti sekarang ayat berapa? 64, 63, 64. Dari ayat pertama ya, dari ayat wa ibadur rahman kita baca. 3 2 dari bismillah ya, kita baca bismillah. 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dah itu dah hafal loh. Ora ketang mangap-mangap wae. Nggak apa-apa, Mas. Berarti yang hari ini belum hafal ya PR-nya berarti double. Ya, 63, 64, besok kita hafalkan ayat 65. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah Ar-Rahman itu yang berjalan di muka bumi hauna, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila disapa, dihina, dicaci orang jahil, qalu salama, menjawab dengan jawaban yang baik yang mengandung keselamatan, tidak membalas. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama, dan orang yang yabituna lirabbihim, berdiri untuk Tuhannya, sujjadaw wa qiyama, bangun tengah malam untuk sujud dan berdiri. Berarti ngerjakan sholat apa? Tahajud. Jadi ciri ibadur rahman itu rajin sholat tahajud. Nah ini kita harus punya niat minta tolong sama Allah. Gak mungkin kita bisa tahajud kecuali ditolong sama Allah, kecuali dikasih sama Allah. Maka minta sama Allah, ya Allah, aku ini sering kebablasan nek tidur ya Rob. Jujur ya Rob, kata Allah. Jujur gak jujur aku ya tahu. Ya Rob, aku nih kalau sholat tahajud saya ini sering terlambat, mesti sudah adzan subuh baru bangun. Padahal saya kepingin sholat tahajud ya Rob. Tolong saya ya Rob, saya nggak bisa bangun kecuali kau bangunkan saya. Berilah aku rezeki bisa sholat tahajud tengah malam, bersujud, bermunajat di hadapanmu. Beri aku rezeki untuk bisa sholat tahajud. Minta. Nggak pernah minta ya nggak dikasih. Minta sama Allah supaya dikasih amalan sholat tahajud. Itu. Nabi Muhammad itu sebelum perintah sholat turun, Isra Mi'raj itu kan perintah sholat ya. Itu sebelum ayat itu turun, Nabi sudah sholat, tapi sholatnya tahajud. Malam itu Nabi sholat, bangun. Dan ini amalan para aulia Allah dan amalan para nabi itu kalau malam mesti dia bangun untuk sholat tahajud. Baik bunda-bunda rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasannya di halaman berapa?
15. Judulnya Tingkatan-tingkatan kebaikan, halaman 15. Jadi kebaikan itu bertingkat-tingkat, bunda-bunda salihah semua yang dirahmati Allah. Kebaikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini akan kita bahas. Pertanyaan saya terlebih dahulu adalah sebetulnya kebaikan itu apa? Kan tingkatan-tingkatan kebaikan. Nah, kebaikan itu apa? Apa kebaikan? Hah? Amal. Amal salah atau amal soleh? Kebaikan adalah suatu amal soleh yang dikerjakan dengan senang hati. Itu masuk kategori kebaikan. Kalau ibu-ibu ngerjakannya tidak dengan senang hati, berarti itu bukan kebaikan. Kebaikan itu amal yang dikerjakan dengan senang hati. Amal soleh ya, yang dikerjakan dengan senang hati itu namanya amal soleh. Ibu, suami masuk angin loh ya. Ngerokin suami itu amal baik bukan? Kebaikan bukan? Jadi tidak kebaikan kalau sambil ngomel-ngomel. Sakit terus sakit, wingi bar Quran meneh repot ibu ki capek ngeroi terus. Itu bukan kebaikan. Walaupun ngeroi itu kebaikan, tapi karena nggak seneng ngerokin suami, maka nggak ada pahalanya dan itu bukan disebut kebaikan. Walaupun suaminya terus kayak zebra semua sininya. Belang-belang sembuh, tapi itu bukan kebaikan. Kebaikan itu kita mengerjakan suatu amal soleh dengan senang hati, nah itu baru masuk kategori kebaikan. Datang ke majelis pengajian, majelis ilmu begini, Ustadz ini lama banget ceramah, membosankan, nggak selesai dari tadi ngomong terus ngedrumel, berarti hadir di sini bukan kebaikan. Ibu ikut sholat berjamaah di masjid, imamnya baca Kaf ha ya ain so. Wah itu lagi surat Maryam ini panjang. Wah bacaannya lama ini imamnya nih. Kalau imam ini mesti bacaannya panjang. Sholatnya ibu tidak disebut kebaikan. Sholat kok sambil ngedrumel. Sholat itu disebut kebaikan kalau dikerjakan dengan senang hati. Lagi nonton sinetron, nonton TV, Allahu Akbar Allah, ya adzan meneh. Tidak disebut kebaikan itu. Sholatnya, dengar azan nggak usah stres. Padahal Allah itu lagi manggil. Jadi kebaikan itu dikerjakan dengan senang hati. Ngerawat anak, didik anak dengan senang hati, bukan dengan perasaan jengkel, emosi. Memang emosi marah dengan kelakuan itu wajar, tapi jangan sampai kita itu merasa tidak senang dengan kehadiran anak. Karena ada orang yang nggak senang dengan kehadiran anak. Nggak seneng. Apalagi mengharapkan anaknya laki-laki, nggak tahu lahir anaknya bencong. Anaknya perempuan, pengennya anaknya laki-laki, kok lahir anaknya perempuan. Ya sudah 4 nambah 1 kok ya perempuan lagi, sudah 4 perempuan semua. Dia nggak seneng itu bukan kebaikan bagi dia sebagai orang tua. Kebaikan itu pokoknya segala sesuatu yang dikerjakan dengan senang hati. Itu namanya kebaikan. Nah, ini baru bahas kulitnya kebaikan. Kebaikan itu bertingkat-tingkat. Yang paling bawah, kebaikan yang paling bawah itu namanya khairun. Namanya apa? Khairun. Dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairun. Apa itu khairun? Khairun itu dari kata khiyar. Khiyar itu pilihan. Dan dari kata ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha. Jadi disebut khairun, kebaikan masuk kategori kebaikan paling bawah, khairun. Kalau itu dikerjakan karena memang ikhtiar dia, pilihan dia, bukan dipilih oleh kan orang lain, tapi dia sendiri yang memilih kebaikan itu. Ada mbak-mbak kuliah di UII, kampus UII itu sono. Pulang ketemu di toko, mbak nggak pakai jilbab ya,
Kuliah di mana? Di UII, Pak. Loh, kok nggak pakai jilbab? Loh, kan lagi nggak kuliah. Kan lagi nggak kuliah. Sedang tidak kuliah. Berarti dia pakai jilbab hanya kalau lagi kuliah. Nah, dia pakai jilbabnya itu bukan kemauan sendiri. Karena kemauan siapa? Peraturan kampus. Berarti kebaikan itu bukan masuk kategori kebaikan, bukan usaha dia, bukan pilihan dia. Kalau memilih, dia milih nggak pakai jilbab. Dia pakai jilbab karena dipilihkan oleh kampus, dipilihkan sikap oleh kampus suruh pakai jilbab. Itu nggak masuk kategori kebaikan. Jadi kalau ada mahasiswa UII pakai jilbab karena aturan kampus, itu kategori kebaikan paling bawah saja nggak masuk. Kategori kebaikan paling bawah saja tidak masuk. Karena khair itu ikhtiar dia, usaha dia. Saya pakai jilbab ya karena ini pilihan saya ingin menutup aurat saya dengan baik, ingin meninggal di mana saja dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu pilihan dia. Khair ikhtiar. Saya ada video, kita bisa lihat video bagaimana orang ini melakukan suatu amal baik karena memang ikhtiar, usaha dia, dan itu pilihan dia. Dari sekian banyak amal soleh banyak, tapi dia memilih itu. Pemirsa, berkat ketekunan menabung selama 20 tahun, seorang tukang becak di Klaten, Jawa Tengah mampu berhaji bersama istrinya yang berprofesi sebagai buruh. Pasangan suami istri itu berangkat ke Tanah Suci pada bulan Agustus mendatang. Ini berita lama ya, 2018 kalau nggak salah. Nabung berapa tahun? Jika ada niat dan 20 kemauan, siapapun bisa berhaji. Prinsip itulah yang diterapkan Ngadiman Yitno Semito, 63 tahun, seorang tukang becak yang akan naik haji pada bulan Agustus mendatang. Warga desa Talang, kecamatan Bayat, Klaten ini berangkat bersama istrinya, Laminum, yang kesehariannya sebagai buruh. Ngadiman menabung selama 20 tahun untuk membiayai ongkos naik haji. Bapak 4 anak dan 5 cucu ini setiap hari berada di seputaran Pasar Cawas, sekitar 2,5 km dari rumahnya. Kula ngeten ya cara bondo dunya iki mati ra dibawa apa pengajian wedi kula itu panggilannya Allah, kula ngoten mboten panggilannya Allah mboten ya iki sak meten mboten minyak panggilan Allah. Jadi ngempalke sekedhik-sekedhik Nggih. Di mata rekan-rekannya, Ngadiman merupakan pribadi yang baik, suka humor, luwes, dan tekun. Mereka sangat senang melihat rekan seprofesinya bisa berangkat haji atas ketekunan yang dilakukannya. baik, kelakuannya baik. Baik, itu baik ya. Itu Pak siapa tadi namanya? Diman. Itu dia berangkat haji karena ikhtiar khair, itu masuk kategori kebaikan. Dia itu ikhtiar dia, usaha dia, dan dia ada niat, ada usaha, dan itu pilihan dia. Padahal kalau namanya dia mau nabung, itu bisa gunakan untuk apa saja. Mungkin dia nabung untuk beli becak lagi biar tambah banyak, atau dia nabung untuk melakukan amal yang lain, tapi dia pilih amalan haji untuk berangkat. Itulah khair, kategori kebaikan, hasil usaha dia, bukan dipilihkan orang lain, tapi memang dia kemauan dari dia sendiri. Kadang kita nih mau tahajud aja, minta tolong ke pasangan, Mas, tolong aku bangunkan ya, pengen tahajud. Bangunkan jam 3 misalnya, bangunkan jam 3 pengen tahajud. Itu pun sudah menghidupkan alarm. Sudah menghidupkan alarm, minta tolong suami, alarm natural juga, untuk bangunkan jam 3.
Gak taunya suami kebablasan, gak denger pula kita suara alarm, lupa. Ternyata modenya mode getar, jadi gak denger kita. Modenya mode getar, jadi gak denger. Maka setelah kita bangun subuh, la ilaha illallah, lihat suaminya marah, suaminya udah beraktivitas, sudah ke masjid itu. Kok nggak dibangunin? Marah dia. Berarti tahajudnya itu bukan khair. Kenapa? Karena bukan ikhtiar dia. Dia bergantung kepada sikap orang lain, tergantung kepada siapa yang bangunin. Harus ada ikhtiar, usaha sungguh-sungguh dia untuk melakukan amalan itu. Ada sebuah kisah, seorang suami pernah suatu ketika ribut sama istrinya, berantem nggak teguran, 1 hari 2 hari nggak teguran, tapi masih tinggal satu rumah, tapi nggak mau ngobrol itu. Suatu hari suaminya ini mau berangkat pergi dinas ke Bandung, harus bangun jam 3:30, tapi dia takut kesiangan bangunnya, minta tolong istrinya, gengsi karena lagi tidak teguran. Gimana cara dia nggak bisa bangun awal, akhirnya dia nulis di kertas, "Mah, tolong bangunkan aku jam 3.30. Kan malu ngomong langsung, kan malu, gengsi kan, karena lagi diem-dieman, ngomongnya lewat tulisan. "Mah, bangunkan aku jam 3.30. Taruh di samping kepalanya istri pas dia tidur. Bangun tidur kesiangan, udah terang, istri udah nggak ada, marah dia. Istriku ini kurang ajar betul, marah dia. Begitu dia mau marah, dia ngeliat di samping kepalanya ada tulisan juga, Pah bangun, sudah jam 3.30. Istrinya nggak kalah cerdas, suruh bangun juga, bangunnya pakai tulisan juga. Itulah, sama istri jangan gengsi lah. Kalau lagi berantem nggak usah gengsi. Prinsipnya itu kalau berantem suami istri, siapa yang ngalah duluan berarti dia yang menang dan dia yang benar. Berarti kalau ribut suami istri, lagi diem-dieman nggak mau teguran, siapa yang negur duluan berarti dia yang menang dan dia yang benar. Benar. 2. Ma'rufun. Ma'rufun itu apa? Ma'rufun itu kebaikan yang dikenali oleh hati, kebaikan yang tembusnya ke hati. Ma'ruf, ta'aruf, arafa, kenalan, mengenal. Jadi ma'rufun itu kebaikan yang tembus sampai ke hati, dilakukan amal baik itu kerasa sampai ke hati, itu namanya ma'rufun. Kerasa betul sampai ke hati, membekas kebaikannya ke hati. Lain sama kalau ada pengamen, wis suarane pales, penampilannya acak-acakan, musiknya do re mi fa sol la si do, nyanyinya nggak jelas gitu. Wah, antara musik dengan suaranya nggak pas. Akhirnya kita lagi makan nggak nafsu makan. Akhirnya sedekahnya ngasihnya sambil apa? Nah sana. Ngasih sambil ngusir biar dia pergi. Kira-kira dia terima itu masuk ke hati enggak? Nggak akan masuk ke hati. Karena kita pun ngasihnya tidak dari hati. Kalau ngasihnya dari hati itu keterimanya mesti dari hati. Jadi ma'rufun itu kebaikan yang dikenali oleh hati. Secara umum juga orang tahu itu, bahwa itu adalah satu kebaikan. Kerasanya mulainya dari hati, tembusnya sampai ke hati. Ada sebuah video, kita lihat. Yang mana cuma nih, saya tak cari dulu. Ini anak ini mencuri obat di apotek, dimarahin sama tukang apotek, tapi ada orang datang, kasihan. Benarkah ibumu sakit? Benar, kata anak kecil itu. Lalu dibayarkan uangnya sama tukang daging itu. Ini anaknya tukang daging tadi, dikasih makanan sama kasihin obat. Pak, 30 tahun kemudian anaknya udah besar, bapaknya ini selalu senang memberi orang lain.
Bapaknya sakit jantung. Harus dirawat di rumah sakit dengan biaya pengobatan yang tidak sedikit, tapi biayanya sangat mahal sekali. Tagihannya itu banyak sekali. Uang dari mana? Dia penjual bakso kira-kira gitu ya. Ini kan kayak penjual bakso. Uang dari mana dia segitu banyak? Maka dia ketemu sama dokternya itu. Rumahnya pun dijual untuk biaya pengobatan. Ketika nunggu ayahnya, ia mendapati tulisan. Ternyata tagihannya nol semua. Sudah dibayar 30 tahun lalu. Dengan shock, dengan beberapa obat. Ternyata dokter itu adalah anak kecil itu. Dan dia tahu ini bapak ini kayaknya kenal saya, yang pernah ngasih saya makan dulu, pernah menyelamatkan saya. Lihat kotanya, kota ini kota tempat saya masih kecil dulu. Dan anak ini melihat betul-betul itulah kebaikan. Kalau kebaikan itu dari hati, pasti akan masuk ke dalam hati. Nah, bunda-bunda rahimakumullah, itulah kebaikan. Kalau dari hati pasti akan masuk ke dalam hati, kerasa gitu. Kebaikan itu kan kerasa. Dan orang itu yang menerima kebaikan itu pasti tidak akan tinggal diam. Walaupun dia tidak bisa membalas saat itu, pasti dia berdoa kepada Allah agar yang memberi kebaikan itu diampuni, dirahmati, disayangi oleh Allah, dijauhkan dari azab neraka. Dan itu pembalasan yang lebih baik, walaupun kita nggak dengar doanya orang yang telah kita beri kebaikan. Bahkan mungkin orang itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, izinkan suatu hari saya bisa membalas kebaikan bapak itu, izinkan suatu hari saya bisa membalas kebaikan teman saya ini, izinkan. Dia berdoa seperti itu. Makanya kebaikan yang dari hati, betul-betul tulus dari hati, pasti akan masuk ke dalam hati. Itulah tingkatan kedua dari kebaikan, ma'rufun, yaitu kebaikan yang berasal dari hati dan akan dikenali oleh hati juga. 3, ada kebaikan yang disebut birrun. Lan tanalul birra, birrun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Birrun itu adalah kebaikan yang mengantarkan seseorang itu masuk surga. Kebaikan yang mengantarkan seseorang meraih nikmatnya surga. Itu namanya birrun. Mengantarkan pelakunya maupun yang menerima kebaikan itu masuk surga. Itu namanya birrun. Namanya birrun. Kebaikan yang mengantarkan ke surga. Ada istilah birrul walidain. Apa itu? Bunda, apa itu birrul walidain? Berbakti kepada orang tua, bukan orang lain, orang tua. Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, bukan orang lain. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apakah bakti sama orang tua itu ngasih duit? Apakah berbakti kepada orang tua itu ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih baju? Itu mungkin kategorinya masuk khairun atau ma'rufun. Birrunnya anak yang membuat orang tuanya masuk surga atau anak itu masuk surga adalah doanya anak kepada orang tua. Perbuatan baik anak untuk orang tua yang membuat orang tuanya itu masuk surga. Bisa dia doakan orang tua, bisa anak itu bersedekah di atas namakan orang tua, sehingga orang tua memetik hasilnya nanti. Anak punya tanah diwakafkan atas nama orang tua. Itu namanya birrun walidain. Bir itu perbuatan baik yang mengantarkan ke surga. Bakti, namanya anak yo memang pasti dan wajib harus berbakti kepada orang tua. Anak itu nggak boleh ngeluh ketika merawat orang tua, nggak boleh ngeluh.
Anak tidak boleh ngeluh. Bahkan andaikan orang tua ngambil semua harta kita, mobil kita, motor kita, rumah kita, diminta sama bapak sama ibu, nggak boleh kita nolak. Ambil aja, tidak apa-apa. Ada seorang ulama begitu. Orang ulama itu dikatakan, kamu kamu punya harta banyak ya? Dia katakan, saya tidak punya harta. Tapi kan kamu punya rumah, punya mobil, punya segala macam. Tidak, itu punya orang tua saya. Selama saya masih punya ibu, itu semua bagi saya adalah milik ibu saya. Ibu saya bisa ambil sewaktu-waktu, kapan ibu saya mau ambil. Itu namanya anak itu begitu. Jadi gak boleh anak itu mengeluh dalam merawat orang tua. Wajib untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ada sebuah video bagus. Kita ambil pelajaran bagaimana seorang anak seperti ini. Kita mungkin selama ini ngerasa sudah banyak buat baik sama orang tua. Mari kita bandingkan perbuatan baik kita dengan orang laki-laki ini. Saya rasa kebaikan kita itu nggak ada apa-apanya dengan dia. Dia ngopeni ibunya, dia nyuapi ibunya, dia nyisiri rambut ibunya. Dia gendong ibunya. Dikasih tempat yang empuk untuk ibunya. Dia angkat di atas kepalanya. Melewati jalan-jalan yang sempit, melewati jembatan yang mengerikan. Dia mandikan ibunya, karena sumurnya bukan dekat rumah. Sumur tempat mandinya itu bukan di samping rumah, jauh. Dia harus bawa ibunya pergi keluar jauh, mandikan ibunya, bawa pulang lagi ke rumah. Dan ini sehari berapa kali kalau ibunya harus buang hajat begitu, dan dia ngopeni ibunya, Masya Allah. Lihat jalan kayak gitu, jembatan sekecil itu. Apa perbuatan baik kita sama orang tua sudah seperti itu? Kayaknya belum. Kayaknya belum sampai. Ini kalau ibu itu mau ngomong ke kita, kirim surat, mungkin isi suratnya kayak gini. Satu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja karena penglihatanku berkurang. Aku harap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat kamu berteriak.
Itulah orang tua. Jadi kadang kalau kita itu bersikap kasar kepada orang tua, kita harus ingat ketika kita kecil dulu ya, bagaimana orang tua kita sabar. Kita minta sesuatu itu berulang-ulang sampai bapak ibu itu bosan, akhirnya diberikan juga sama orang tua. Maka sekarang kalau orang tua kita juga meminta sesuatu berulang-ulang, jangan bosan, karena orang tua kita tidak pernah bosan. Ketika kita ngomong sama orang tua sudah tidak bisa dengar lagi, pendengarannya sudah berkurang. Kita nggak boleh ngomong budak, bapak budak bapak nggak dengar. Padahal dulu masih kecil juga sama. Anak itu kalau dijelaskan sekali masih nanya lagi, apa toh pak ini, apa toh pak, tanya berkali-kali, dan kita sabar ngasih tahu anak. Maka kita sebagai anak pun harus sabar kepada orang tua. Orang tua itu adalah pintu surganya kita. Maka beruntung sebetulnya orang yang di rumahnya itu ada orang tua itu bersyukur, karena di rumahnya ada pintu surga. Bersyukur selama masih ada orang tua di rumah itu, bersyukur. Berkahnya rumah itu ada orang tua. Kita itu tidak usah jauh-jauh cari waliullah untuk minta didoakan. Kita punya hajat, cari wali siapa, kiai atau wali aulia yang doanya terkenal mustajab. Tidak usah jauh-jauh, di rumah itu ada wali, yaitu orang tua kita. Orang-orang tua kita itu kalau berdoa itu doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua itu adalah wali, orang tua itu wali bagi anaknya. Aulia, ya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi kasih contoh bagaimana ada seseorang anak yang rela membujang, rela menghabiskan masa bujangnya hanya demi merawat orang tuanya. Di Somalia ada seorang laki-laki bersama istrinya. Ibu itu sudah lumpuh dan buta, tidak bisa melihat. Punya anak 11 mati semua karena gizi buruk. 11 anak mati karena gizi buruk. Tidak tersisa tapi cuma satu anaknya. Dan rumahnya seperti ini. Hanya 3 orang. Punya anak dari 12, meninggal 11 karena gizi buruk, tinggal 1. Ibunya ini buta dan lumpuh. Bapaknya juga sudah tua dan matanya rabun. Tidak bisa kerja, tidak bisa apa-apa. كيف لقلبها أن يستحمل كل هذه الآلام طوال هذه الأعوام؟ والوضع مزري حقيقة، ويعني الحال يرثى لها، وهم في الحقيقة صابرون محتسبون. اللي يخفف عنهم يقولون على كلامهم هي العبادة، اللي يخفف عنهم قيام الليل، الصلاة وعبادتهم وذكرهم لله عز وجل. Walaupun keadaan seperti itu, mereka tetap sholat, tetap qiyamul lail, tetap zikir, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu-satunya anaknya itu. Punya anak satu tapi permata bagi orang tuanya. Dia nggak pernah keluar senang-senang sama yang lain, anak muda ini. Dia betul-betul menghabiskan waktu, menghadiahkan seluruh waktunya untuk orang tuanya. Seorang anak mengorbankan semua kebahagiaannya untuk orang tuanya. إنه أحيانا يطبخ طعاما لا يشتهيه، ولكن إذا أحب الطعام والداه أحبه هو أيضا، لأن طعم البر أعذب من الطعام. بل إنه يطعم أمه بيده ويغسل يديها بيده ويحملها بيده ويغطيها
ويهمز رجلها وكأنه مجموعة من الأبناء يهتمون بأمهم وليس ابنا واحدا فقط. إنه يتفنن في بر أمه لدرجة أنه لا يعمل في كل يوم بل يعمل يوما. Di luar sana, jauh di negeri sana, banyak anak yang gak terkenal, bukan siapa-siapa, gak ngerti medsos, gak ngerti apa-apa. Tetapi mungkin dalam pandangan Allah, dia itu adalah kekasihnya Allah. Dalam pandangan Allah, dia itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Jauh di sana, mungkin ya kehidupannya gak punya rumah, gak punya kendaraan mewah, bagus, gak punya. Gak pernah menikmati hidup seneng-seneng kayak kita, enggak. Jauh di sana. Tapi baktinya sama orang tua itulah yang mungkin membuat anak itu, orang laki-laki itu, anak muda itu jadi sangat dicintai oleh Allah, punya kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian dari baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Kita yang sering ngaji ini jangan-jangan gak ada apa-apanya sama mereka, ini belum ada apa-apanya. Yang terakhir, yang keempat, mohon maaf ini waktunya agak molor jadinya. Yang keempat, hasanun atau ahsan. Hasanun atau ahsan. Artinya apa? Suatu kebaikan yang sepi dari mengharapkan segala bentuk keinginan dunia. Suatu kebaikan yang dikerjakan tidak mengharapkan apapun, balasan orang lain, pujian orang lain, penghormatan, penghargaan, piala atau apapun, enggak. Dia berbuat baik hanya mengharapkan dibalas Allah saja. Hanya mengharap Allah saja ridho sama dia. Sepi dari keinginan dunia. Zaman sekarang kan orang memberi dengan tangan kiri, tangan kanan, memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya selfie. Memberi dengan tangan kanan, tangan kirinya selfie. Ya kita nggak boleh suuzon, bisa jadi dia maksudnya untuk laporan pertanggungjawaban atau motivasi. Tapi kalau nggak ada kepentingan yang mendesak seperti itu, laporan pertanggungjawaban, apalagi harus dilaporkan, kalau enggak nanti enggak terjadi fitnah segala macam, tidak usah. Kalau kita kebaikan sendiri pribadi tidak usah. Sepi dari mengharap penghargaan, pujian. Ada sebuah kisah, seekor anak nyamuk ini datang menemui ibunya. Dia cerita, ibu, ternyata manusia itu suka dengan kita ya. Mereka suka denganku. Kata ibunya, bagaimana tahu mereka suka denganmu nak? Kok engkau tahu manusia itu suka denganmu? Buktinya setiap aku mendekati manusia, mereka pada tepuk tangan. Ketika aku mendekati manusia, mereka tepuk tangan. Apa kata ibunya? Nah, hakikatnya tepuk tangan manusia itu bukan berarti dia senang kepadamu. Tapi kadang tepuk tangan manusia itu membuat engkau mati. Tepuk tangan manusia itu bukan tandanya dia senang. Tepuk tangan dan pujian manusia itu bisa jadi mengantarkanmu pada kematian. Maka berhati-hatilah dengan tepuk tangan manusia. Paham maksudnya ya cerita ini? Nah seperti itu. Jadi orang berbuat baik itu sudah, dia mungkin gak terkenal, dia mungkin bukan siapa-siapa, gak punya follower, tapi dia berbuat baiknya terus. Bukan karena kalau yang lagi nge-like banyak tambah semangat, kalau nggak ada yang nge-like atau komentarnya jelek mandek, enggak. Kita lihat, belajar dari Mas ini. Dia bukan siapa-siapa, bukan orang terkenal. Jalan kesiram air, nggak marah. Ada pot yang airnya tanamannya mati, ditaruh. Ngelihat ada ibu-ibu susah nyebrang, dia bantu. Ada anjing lapar padahal dia lagi makan. Apa dia mengharap balasan anjing itu akan membalas kebaikannya? Enggak. Kasih. Ada pengemis minta, ada tulisan untuk for education, dia sedekah. Pulang dari kantor pun bawakan pisang untuk tetangganya. Dan terus dia lakukan every day, setiap hari.
Tetangganya ini sampai bingung, siapa yang sering nyantolin pisang. Dia bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, ไม่ได้ออกทีวี tidak muncul di TV, ไม่มีใครรู้จัก still animus, ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น tidak terkenal, bukan siapa-siapa.เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณ Baik, benar-benar rahimakumullah. Jadi ahsanun atau hasanun adalah suatu perbuatan baik yang kita kerjakan, kita sudah tidak mengharapkan balasan dari siapapun. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak ditunggu. Kadang orang tuh berbuat baik nunggu ucapan terima kasih. Dibantu nggak ngomong terima kasih. Lu ngeplencing ora pamit. Apa yang dia harapkan? Apakah ketika orang itu mengucapkan terima kasih pahalanya nambah besar? Tidak, sama sekali nggak mengurangi. Dia mengucapkan terima kasih atau tidak, pahala kebaikan kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridho. Semoga kita semuanya ahlul khair, ahli kebaikan, ya, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup kajian kita. Terima kasih bunda-bunda atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan panjenengan semua dengan balasan berlipat. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini yang sedang punya masalah diangkat masalahnya oleh Allah, yang sedang dapat musibah semoga musibahnya itu menggugurkan dosa, segera diangkat musibahnya oleh Allah. Siapapun yang hadir di sini mudah-mudahan yang sedang sakit dirinya atau keluarganya diberi kesembuhan oleh Allah. Siapapun yang hadir di sini yang sedang sempit dilapangkan kesempitannya oleh Allah, yang hatinya sedang susah digembirakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.